dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Coba mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Vel, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat, pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue, gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa, golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue nggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli, dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah, permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi Ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100% bisa. Kenapa kayaknya gue denger bisikan mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat, Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh, panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, Oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu. Kalian ngapain? Untung aja gue belum mandi. Keisha, gue nggak nyangka ternyata gudang gue seluas ini. Keisha itu keponakan saya, nggak ada yang jaga dia di rumah. Makanya saya bawa dia ke tempat kerja, tapi dia nggak ganggu sama sekali konon. Saya nggak percaya pas, soalnya semua barang-barang di sini punyanya Keisha. Itu semua barang gue bawa dari rumah. Lagian gue cuma nemenin sapam kerja dari pagi sampai malam. Mama udah tahu, justru nyokap lo yang izinin gue. Akhirnya pagi juga. Hai, Ma. Dari tadi Mama berusaha bangunin kamu, tapi kamu nggak bangun-bangun kayak orang mentong. Emangnya kenapa, Mas? Soalnya kemarin aku nggak tidur, jadi hari ini aku tidur lebih lama. Pas Satpam mana? Mama kan udah suruh dia buat jaga rumah selama Mama nggak ada di rumah. Nggak tahu, Ma, mungkin ada di dalam gudang kali. Mana mungkin, gudang itu kan Mama kunci, dan Mama juga larang kamu buat kesana kan? Tapi kemarin gudang itu kan punya bangunan sendiri. Sebenarnya itu adalah rumah kamu di masa depan. Mama bakal warisin ke kamu, Nak. Jadi rumah kita bakal berdekatan. Mama kenal Keisha nggak? Keisha? Tahu dong, dia teman kamu kan? Mama nggak ada ngasih apa-apa ke dia kan? Nggak ada lah, buat apa? Terus kenapa barang-barang ini jadi punya Keisha ya? Ada yang aneh. Hell, I'm so sorry. Hari ini lo harus pindah ke kursi bagian depan. Nggak bisa nyontek lagi deh. Kok tiba-tiba banget? Terus siapa yang duduk di kursi gue paling belakang ini? Keisha lagi? Gue rasa dia punya dendam pribadi sama lo. Kan gue udah bilang urusin teman lo itu. Dia suka ngomongin lo dari belakang kan? Contohnya, katanya sih dia manfaatin keluarga lo, Fel. Kalau dipikir-pikir aneh juga. Buat apa Keisha manfaatin keluarganya Feli? Kan dia kaya raya. Iya, orang kaya kan gak ada kurangnya. Non, maafin dosa-dosa saya. Mulai hari ini saya berhenti kerja di tempatnya, Non. Pak, nggak bisa gitu ya. Bapak aja hilang dari tadi pagi. Masa tiba-tiba mau berhenti?
Oke, jelasin dulu lah. Ya udah deh, saya jujur aja, sebenarnya saya dikurung sama Keisha di gudangnya Non, karena kemarin Non curiga karena saya kan. Tunggu, Bapak bekerja sama Keisha? Iya Non, sebenarnya dia bukan keponakan saya dan saya dijanjikan 1 juta supaya dia bisa masuk ke rumah ini, tapi saya di PHP. 1 juta? Dia nggak bayar saya, padahal selama ini dia ambil uangnya Nyonya loh Non. Dia kismin. Lebih tepatnya dia kaya karena mencuri. Kalau gitu Bapak harus ikut saya ke kantor polisi supaya Bapak bisa jadi saksi saya. Iya Non, saya mau, aduh. Pak Satpam. Waduh, pasti Keisha udah tahu rencananya Pak Satpam, makanya dia racunin Pak Satpam nih. Feli gawat, kita diusir dari rumah. Katanya rumah ini bakal jadi miliknya Keisha, teman kamu itu. Ya gimana dong Ma, Pak Satpam udah metong gara-gara diracun sama si Keisha. Udah nggak ada pilihan lagi supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Kita masuk penjara aja nak. Ih nggak mau Ma, aku harus rebut kembali apa yang harusnya jadi milik aku lah. Udah terlambat nak, polisi udah dateng. Selama ini gue sembunyi di rumah lo membuahkan hasil juga nih. Kenapa lo lakuin ini Kay? Selama ini gue nggak punya rumah, tapi gue denger cerita lo, katanya lo bisa dapat apapun yang lo mau, rumah lo mewah. Gue mau banget hal itu. Sekarang kita tukeran ya. Kita udah nggak bisa apa-apa, Feli. Lo tenang aja, Fel. Polisi kesini tuh buat nangkep Keisha. Tadi gue udah kirim rekaman percakapan lo sama Pak Satpam ke polisi. Ah, Tiara, lo bantuin gue. Makasih banyak. Ternyata lo nggak seburuk itu ya. Yang boleh nyakitin Feli itu cuman gue. Ya itu, mama kamu itu sebenarnya orang jahat. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma orang lain, jadi nggak ada hak ngomong kayak gitu. Kalau gitu, Mama, ada apa nak? Loh, kamu ngapain di sini? Tunggu tanggal mainnya. Anjay, itu nenek keren juga masih bisa lompat dari jendela. Kuat juga raganya. Astaga, gue lupa lagi buat lihat anggota keluarganya. Kamu masih bahas topik itu ya? Kalau gitu mulai hari ini kamu dikurung di toilet. Ups, Mah, aku keceplosan. Bener-bener gak sengaja. Tolong ampunin aku, Mah. Aku bakal lakuin apapun yang Mama suruh deh. Bener, kalau gitu kamu harus jauhin nenek itu dan jangan pernah ketemu atau ngomong sama dia. Iya, Ma, aku janji. Guys, mulai hari ini kita harus menjauh dari si Feli. Kalau bisa si Feli ini dikucilkan aja sih. Tuyul, gue gak ada buat salah apa-apa ya. Siapa bilang barusan lo itu ngeledek kita semua? Hah? Iya, walaupun saat itu lo pakai topeng, tapi kita tetap bisa tebak kalau itu adalah lo. Sekarang saatnya kita kasih pelajaran ya anak. Gimana kalau kita ceburin dia ke empang? Kalian jangan gitulah, Dela. Coba bayangin gimana kalau adek lo digituin. Kok lo bisa tahu padahal gue nggak pernah cerita kalau gue punya adek. Terus Tiara, bayangin kalau anak lo digituin. Itu rahasia gue. Makanya kita semua punya rahasia masing-masing. Jadi keep silent dong. Padahal itu juga bukan rahasia gue. Kira-kira siapa yang menyamar jadi gue ya? Vel, tadi lo ngapain masuk ke gubuk tua yang ada di belakang sekolah itu? Hah? Orang gue habis ngomong sama Tiara Dela, mana mungkin gue masuk ke gubuk? Iya juga sih, secara lo paling menghindari gubuk itu selama ini. Terus siapa dong? Jangan-jangan nenek itu. Oh iya bisa jadi, soalnya kemarin dia datang ke rumah gue. Bisa aja kan dia curi parfum gue. Wah kalau kayak gitu udah sah sih Vel. Oke kalau gitu gue harus labrak. Seharusnya dia tinggal di gubuk tua yang lo bilang itu kan. Tunggu, liatin anggota keluarga gue dulu dong Vel. Lah Pak Satpamnya udah lock out. Pak Satpam hilang dari kemarin. Kalau dia nggak ada di dalam list lo, itu artinya dia metong. Ada yang bun-bun dia. Nenek-nenek. Woi buka pintunya, dasar tua bangka. Kenapa kamu datang ke sini? Mau balas dendam karena kemarin saya datang ke rumah kamu. Kamu habis nyamar jadi saya ya? Ngaku. Ternyata bener. Sebenarnya apa sangkut pautnya sih lo sama gue? Hah? Sekarang udah tahu kan? Lo ngehack kekuatan gue ya? Mana mungkin lo tuh keluarga gue? Secara nenek gue udah metong. Yakin? Iyalah, gue udah saksiin dengan mata kepala gue sendiri pas dia masuk ke dalam kuburan. Aku bukan seorang nenek, tapi aku adalah saudara kembar kamu yang tidak dikasih nama sama mama kamu itu. Makanya semua orang percaya kalau aku nyamar jadi kamu. Sebenarnya karena muka aku kayak gini, makanya mama nggak mau ngerawat aku. Dia cuma mau ngerawat kamu doang. Serius loh, kalau kayak gitu berarti mama jahat banget. Maka dari itu kamu harus bantu aku buat balas dendam. Kalau dipikir-pikir kasihan juga nih anak, gue berutang budi nih. Oke, kamu mau apa Feli? Maaf mah, hari ini aku harus bun-bun mama karena mama tuh orang jahat. Maksudnya mama udah buang saudara kembar aku kan? Bukannya mama udah peringetin kamu buat jangan ngomong sama nenek itu lagi? Kenapa kamu bandel banget sih? Aku tuh cuman gak mau mama tuh jadi orang jahat. Tunggu apa lagi? Ayo lakuin. Ya udah iya, memang kalian berdua itu adalah saudara kembar. Mama benar-benar keterlaluan, gak salah aku buat keputusan ini. Tapi tunggu dulu, mama punya alasan. Mama buang dia karena dia terlalu iri dengki sama kamu, hampir mencelakai kamu pula. Bohong, saudara kembar kamu ini sangat dan selalu iri sama kecantikan kamu. Walau dia punya kelainan sama muka dia, tapi mama tetap sayang kok sama dia. Terus kenapa mama buang? Dia udah dibutakan sama keiri dengkian dia. Bahkan dia tuh mau ganti muka kamu sama muka dia supaya dia jadi cantik. Makanya mama pisahin kalian berdua. Ini demi kalian juga. Lo fitnah mama. Kalau gitu jangan kamu, mama aja. Emang pantas kamu gak dikasih nama. Mama, di kota ini kan gak boleh bun-bun anak sendiri. Kalau enggak, itu adalah tanggung jawab mama. Mama gak mau kamu dicap jahat. Selamat tinggal nak.